Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia pada Selasa malam 2 Januari 2024 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Semasa hidupnya, Rizal Ramli dikenal sebagai seorang figur yang dinilai kritis saat menjadi aktivis. Untuk informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Adelia Octavia yang berada di lokasi. Ya, silakan Adelia. Baik, terima kasih Risa dan Najma. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah duka mantan Menteri Koordinator Kemaritiman yaitu Rizal Ramli di Jalan Bangka, Kemang, Jakarta Selatan. Pemirsa, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli telah menghembuskan nafas terakhir 2 Januari 2024. Menurut informasi, Rizal Ramli meninggal dunia di usia 69 tahun pada 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rizal Ramli dikabarkan meninggal karena sakit kanker pankreas yang baru diketahui akhir-akhir ini. Adapun keluarga yang ditinggalkan almarhum yaitu ada tiga orang anak, yaitu Dita Putih Saraswati Ramli, Dipo Satria Ramli, dan Daisy Orang Ramli. Baik pemirsa, terlihat kondisi saat ini cukup ramai, sejumlah orang yang datang untuk berziarah. Salah satu tokoh yang berziarah datang ke rumah beliau yaitu ada Sandiaga Uno, Yusuf Kala, juga ada Zimli Asidik dan juga Zulkifli Hasan. Terlihat juga beberapa karangan bunga di sepanjang jalan rumah beliau dan salah satunya yang memberikan yaitu Bapak Joko Widodo. Saya sangat kehilangan dan seluruh rakyat Indonesia juga akan tentunya kehilangan sosok beliau. Beliau berjuang dari pemikiran yang visioner, kadang-kadang juga pemikiran beliau ini berbeda dengan mainstream. Jadi selalu menimbulkan diskursus yang menarik, tapi niatnya tulus ikhlas untuk bangsa Indonesia. Kami sama-sama di Asprindo, di Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia, memperjuangkan bagaimana pengusaha-pengusaha nasional ini bisa mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan Indonesia, khususnya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kita doakan beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, mendapatkan juga ketabahan. Saya cek tadi keluarga bahwa akan dimakamkan besok pukul 11 menunggu putri tercintanya mendarat dari New York karena memang berkarir di luar negeri. Mohon teman-teman mendoakan Pak Rizal Ramli. Pernah ngobrol sama Pak? Iya, di Jeruk Purut. Saya terakhir kali bicara sama beliau itu per WA pertengahan tahun. Dia memberikan semangat, saat itu kita lagi berjuang, saya bertransisi menuju kontestasi demokrasi dengan P3. Namun setelah bulan November itu berhenti, nggak pernah posting lagi di WhatsApp group. Biasanya dia sangat rajin gitu posting-posting. Ternyata beliau sudah dirawat mulai bulan November, dan setelah berjuang 2 bulan beliau nggak mau merepotkan, jadi nggak memberikan kabar. Jadi kita juga sepertinya memang beliau tidak ingin ditengok dan tidak ingin merepotkan banyak orang. Saya salut sama pendirian dan komitmen beliau untuk Indonesia dan Merah Putih. Ada pesan khusus di bidang ekonomi nggak sih? Selalu dia bilang bahwa kepentingan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 33 itu yang selalu dia ingatkan kepada saya. Jadi waktu saya berjuang saat di 2017 dia mengingatkan bagaimana nanti reklamasi itu harus memberikan dampak yang positif bagi rakyat kecil, dan juga waktu di 2019 saat dia menjadi penasihat utama Prabowo Sandi dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Ya, kita semua berduka dan berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah kawan kita almarhum Bapak Dr. Rizal Ramli. Beliau ini seorang pemikir dan juga seorang aktivis. Jadi aktivis artinya
Dia mengambil upaya dari berdasarkan pikiran-pikirannya, dan dia konsekuen selama puluhan tahun itu. Walaupun juga dia pernah berada di pemerintahan, walaupun waktu tidak lama. Karena itu kita kehilangan tokoh seperti ini. Ya. Ada kenangan khusus tersendiri Pak dengan Pak Rizal? Ya, beliau mengganti saya sebagai ketua Bulog pada tahun 2000. Jadi kita selalu berdiskusi tentang pangan dengan beliau pada waktu saya ketua Bulog, juga waktu beliau ketua Bulog. Dan juga selama pemerintahan, walaupun saya sering berbeda pendapat yang tajam, tapi kita tetap bersahabat gitu kan. Ya kadang-kadang tentangan, tapi beliau menerima itu dan saya menerima itu dengan tajam. Kamu terakhir berkomunikasi Pak? Ya, kalau ketemu ada pertemuan-pertemuan selalu. Ya. Cukup ya. Baik, terima kasih pemirsa. Itu dia informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adelia dan Alvin melaporkan langsung dari Bangka, Kemang, Jakarta Selatan.